Iblis berusaha melumpuhkan iman kita dengan selalu mengingatkan kesalahan. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah Anda berbuat sebuah kesalahan sehingga kesalahan itu begitu membekas dalam hati dan hidup Anda, dan kelihatannya Anda sulit untuk mengampuni dosa-dosa Anda sendiri? Itu yang terjadi ketika Samuel dalam masa akhir jabatannya. Kata jangan takut yang ke-30, 1 Samuel pasal 12 ayat 20 berkata, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat ini didahului ketika Samuel berpamitan kepada orang Israel. Dan karena orang Israel meminta raja dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-8, lalu pasal 12 ketika Samuel pamit, maka orang Israel merasa ada sesuatu yang salah. 12 ayat 19 berkata, berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Sekali lagi dalam 1 Samuel pasal 7 ayat dan pasal 8, Israel meminta raja, dan itu melukai hati Allah, sehingga Allah berkata, bukan kamu Samuel yang ditolak, tapi aku Allah yang ditolak. Sepertinya meski Yoel dan Abia mengganti Samuel, tetapi Samuel tetap sebagai decision maker. Memang secara de jure, secara hukum, Yoel dan Abia lah yang menjadi hakim. Tetapi secara de facto, ketika mereka, orang Israel, kecewa dengan Yoel dan Abia, mereka datang kepada Samuel dan meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja. Nah, sebenarnya dalam pikiran awam kita, apa bedanya raja dan hakim? Toh sama-sama mewakili Tuhan, sama-sama menggembalakan umat Israel, sama-sama memerintah atas Israel. Kelihatannya bagi kita yang awam itu biasa-biasa saja, sama saja. Tetapi saya mau ingatkan, orang-orang Israel hendak mengadopsi cara hidup bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka memiliki raja, sementara orang Israel mengatakan rajanya adalah Allah. Itu yang membuat orang Israel berbuat sebuah kesalahan. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, Samuel berkata, jangan takut, bangkit dari kesalahanmu. Yang penting beribadahlah benar di hadapan Tuhan. Karena Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, marilah kita baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Atau dalam Yesaya 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tetapi sayangnya kita ini, saya, saudara, ketika berbuat kesalahan, iblis berusaha melumpuhkan kekuatan kita. Iblis berusaha melumpuhkan iman kita dengan selalu mengingatkan kesalahan dan dosa masa lalu kita. Dan sayangnya kadang-kadang kita ikut arus seperti itu. Jadi jangan pernah mau ditipu. Bangkit dan percayalah, Allah sudah mengampuni dan siap memulihkan saudara. Bukan karena saudara, tetapi karena Allah yang mengasihi saudara. Ketika kita mendengar lagu Bapa Sentuh Hatiku, rasa-rasanya semua orang senang dan merasa terhibur, merasa dikuatkan. Tapi tahukah saudara, lagu ini ditulis berdasarkan sebuah kesaksian, kisah nyata seorang gadis dari keluarga yang mapan. Dia dipasung oleh orang tuanya karena dianggap gila. Rupa-rupanya dari usia 12 tahun dia sudah diperkosa justru oleh ayah kandungnya. Dan karena situasi itu dia berontak, dan kemudian apa yang terjadi? Dia dianggap gila dan dipasung.
Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, lewat perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan, dia bisa mengampuni orang tuanya, dan hidupnya yang tadinya ingin membunuh ayahnya akhirnya diubahkan, dan terciptalah lagu Bapa Sentuh Hatiku itu yang memberkati begitu banyak orang. Banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dulunya preman di jalanan, pernah membunuh orang, hidup sebagai perampok, tetapi hari-hari ini dipakai oleh Allah luar biasa ketika mereka bertobat dan percaya Allah sudah mengampuni mereka. Hari ini saya juga percaya, apapun dan seberapapun besar dosamu menurut ukuran pikiranmu, tidak ada yang terlalu besar dan terlalu berat yang dapat ditanggung oleh Allah. Allah sanggup mengampuni dosa-dosamu. Begitu menghantuikah dosa-dosamu masa lalu? Tundukkan kepalamu. Dia berkata, aku mengampunimu karena aku mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejauh timur dari barat, jauh ke dalam tubir laut, demikian Engkau akan melemparkan segala kesalahan kami, melupakan segala dosa-dosa kami. Dan kami percaya ketika Yesus mati di kayu salib, maka kami sudah Engkau ampuni. Engkau mempersiapkan pemulihan bagi setiap kami. Apabila ada di antara mereka yang hari ini sedang menonton program ini dan mereka begitu dihantui oleh kesalahan dan dosa masa lalu, pastikan dan yakinkan ya Bapa lewat kuat kuasa-Mu bahwa mereka sudah diampuni, dosa mereka sudah disucikan. Terpujilah nama-Mu. Dan hamba percaya pada saat itulah mereka akan dibangkitkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah engkau karena Allah sudah mengampunimu. Haleluya. Amin. Jangan pernah menyerah karena Allah mengasihi saudara. Shalom, Tuhan memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.